Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Nek perlu orang jahnom kita sing dadi anggota DPR. Tidak. Nek kok ya pentol gitu. Pentol. Berikan peluang, berikan wacana yang baik untuk anak-anak muda. Wacana yang baik itu pendidikan agama maupun pengalaman dalam mengelola usaha. Saiki modalnya cukup paket internet. HP ini tak delok sampai kabeh iki. Wis sampai kabeh kecuali wiku kuno. Ya. Saya pernah baca cerita anak Salatiga. Anak Salatiga itu saya lupa namanya. Anak Salatiga itu nggak ada yang tahu kerjanya di rumah. Pertama-tama dia itu seringnya ke warnet. Di warnet beberapa tahun, habis itu tiba-tiba dia nggak pernah keluar dari rumah. Nggak pernah keluar dari rumah. Jarang keluar dari rumah. Habis itu tiba-tiba dia membangun rumah ibu bapaknya. Di titik-titik. Jari teman-temannya pak setan. Ngikuti tuyul. Ternyata apa? Anak muda ini lulusan SMK. Ternyata dia itu adalah seorang desainer Boeing pesawat. Bagian-bagian, jadi di internet itu ternyata sekarang banyak peluang. Peluangnya apa? Jadi Boeing itu nanti akan bikin pengumuman bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Di Boeing itu kadang ada satu bagian yang dilombakan, ditenderkan ke semua orang, dan dia sering dapat. Padahal saingannya profesor doktor. Boeing hanya pingin alat ini beratnya sekian kilo, dan dia yang menang, mengalahkan profesor doktor. Itu kayaknya pernah diundang ke Kick Andy kalau nggak salah. Mas Pistas mantuk-mantuk tahu perlu ceritanya. Benar ya Mas ya? Itu luar biasa. Karena apa? Karena internet. Mungkin mbak-mbak aja internetnya gue scroll delok TikTok mah bisa menjadi duit. Jangan seperti kita yang sudah kini nangkena aku prosesnya tua. Dewasa, maksud tua dewasa. Kadaluarsa dari Martin. Kita hanya bisanya gitu, tapi anak-anak muda saya yakin dia lebih pintar dalam hal gadget. Jadi Baitul Arqam ini kita benar disampaikan Mas Din, kita bersinergi, berkenalan, kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama. Ojo cuma nang gini, nek perlu gawe ke grup WA khusus ki Mas Din. Grup WA AMM sadulur pekajangan. Jadi khusus jak nom-nom, nangkol diskusi, guyon, ono peluang apa? Itu luar biasa. Guyon ora apa-apa, tapi lama-lama pasti akan ada yang nyangkut di satu titik. Itu penting. Ojo sampai diem-dieman. Kita diem-dieman tapi WA-nya jalan kan? Jauh itu jadi dekat jadi jauh. Mungkin itu ya pembekalannya. Maksud dan tujuan ini dilaksanakan, kita jadi semangat, kita jadi lebih kuat dalam menghadapi. Jadi di organisasi itu ojo mutungan, mau dikritik sidik jengkel, mutung, ya orang kena kopi. Iki MPKSDI kita digawangi ngomong pentol, iki wis tahan banting. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih MPKSDI cabang Pekajangan atas kerja kerasnya mengumpulkan ini dan semua pihak yang membantu.
Terima kasih khusus untuk AMM Pekajangan. Mudah-mudahan Baitul Arqam ini membawa kebaikan, keberkahan, dan mempersatukan kita dalam hal yang baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika mungkin ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Langsung ya? Buka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Baitul Arqam AMM Pekajangan dengan tema kolaborasi membangun militansi kader Angkatan Muda Muhammadiyah Pekajangan yang berkemajuan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Setelah acara pembukaan ini, kami bertiga mungkin akan pamit karena kita ada rencana mau ketemu dengan PP untuk membahas rencana grand opening gedung 6 lantai RSI Pekajangan. Mudah-mudahan nanti di bulan November, tepat di milad PCM Pekajangan yang ke-103, Pak Ketua Umum kita, Pak Haidar, bisa hadir. Mohon doa restunya ya. Ya, mudah-mudahan bisa hadir bersama kita. Dan nanti RSI akan soft openingnya kalau nggak salah bulan Agustus, 30 Agustus kalau nggak salah. Baru setelah itu diresmikan pada saat kita milad. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, marilah kita doa bersama-sama, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Morning yes gitu ya. AMM Pekajangan, AMM Pekajangan. Balik, batuk, balik. Tadi Mas Gus ada hampir 50 kerombong. Iki ono demo apa? Tak delok oh lah kok. Ternyata Ketua Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati semua peserta dari masing-masing ortom AMM Cabang Pekajangan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti bersama pemaparan materi dari Bapak Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan. Langsung saja karena mengingat waktu, nanti pemaparan dari Bapak Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan yang temanya adalah berkaitan dengan peneguhan ideologi Muhammadiyah bagi Angkatan Muda Muhammadiyah. Artinya yang akan beliau sampaikan berkaitan dengan satu hal yang untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bermuhammadiyah itu secara sungguh-sungguh dan bergembira untuk kemudian beraktivitas di masing-masing ortom itu secara semangat dan penuh kegembiraan. Beliau yang terhormat Bapak Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan, langsung kepada beliau kami berikan waktu sepenuhnya. Terima kasih, monggo Gus. Ustaz Rizanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kami muliakan Bapak pimpinan Muhammadiyah Pekajangan yang saat ini sedang hijrah dari Pekalongan ke Ngayogyakarta Hadiningrat, dan ibu-ibu Aisyah yang kami cintai, serta adik-adikku Angkatan Muda Muhammadiyah yang terus serta ikut kegiatan Baitul Arqam on the road
Yogyakarta, apakah karena dulu gagal undang saya ke sana terus ke sini. Saya dua kali apa ya diundang, nggak pernah cocok waktunya, mohon maaf sekali. Dan ini hampir luput saya. Saya diminta untuk memberikan pengantar ya ideologis terkait dengan Muhammadiyah. Di dalam dokumen resmi Muhammadiyah terbaru yang itu juga melengkapi dokumen-dokumen Muhammadiyah sebelumnya, di slide nomor 2 itu saya memberikan pointers terkait dengan apa itu Muhammadiyah. Ya, namanya ini kuliah ideologi ya. Saya kasih pengantar tentang apa itu Muhammadiyah. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu pasal 4, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya, jelas ya, Muhammadiyah itu gerakan Islam. Jadi bukan gerakan Kristen, bukan gerakan Hindu, bukan gerakan Konghucu. Jadi kalau ngetik Muhammadiyah di search engine Mbah Google itu, di Syekh Google itu akan menemukan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Kenapa Muhammadiyah menyebutnya sebagai gerakan Islam? Karena Islam yang dipahami Muhammadiyah adalah Islam yang bergerak, Islam yang dinamis, Islam yang menggerakkan. Geraknya itu bukan gerak yang tanpa pola, gerak yang tanpa arah, tapi gerak yang menggerakkan. Menggerakkan segala sumber, menggerakkan segala potensi, menggerakkan segala hal yang ada dan yang dimiliki untuk mencapai tujuan daripada Muhammadiyah itu. Apa tujuan Muhammadiyah itu? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah gerakan Islam. Saya sering mengulangi dan sering memberikan penekanan pada ini. Kenapa disebut Islam yang bergerak dan Islam yang menggerakkan? Kalau hanya sebatas gerakan Islam, apa bedanya Muhammadiyah dengan NU? Ya kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Salafiyah, Ahmadiyah, Syiah, HTI, FPI, LDII, dan III yang lain itu. Apa bedanya? Apa bedanya Muhammadiyah dengan yang lain-lain itu? Nah, nanti saya berikan perbedaan ideologis apa yang membedakan kita Muhammadiyah dengan Salafiyah, dengan Ahmadiyah dan yang lain itu. Nah, Islam yang bergerak, Islam yang menggerakkan. Maksudnya adalah Islam yang tidak hanya bertumpu pada sistem keyakinan, dalam hal ini keimanan saja, tapi juga Islam yang tidak hanya bertumpu kepada sistem peribadatan saja. Jadi di Muhammadiyah tidak hanya diajarkan untuk punya keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi dan rasul dan seterusnya itu. Tidak hanya diajarkan untuk meyakini, didoktrin untuk punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dan zat-zat lain yang masih tersingkap, tidak terlihat, kasat mata, yang hanya bisa kita yakini, termasuk hari akhir. Ya, kita yakin nggak dengan hari akhir itu? Kita
kita diajari supaya kita punya keyakinan bahwa ada the day after gitu. Ada film The Day After Tomorrow. Nah, itu nanti dilihat dari di Netflix atau di YouTube. Armageddon. Jadi pasca kehidupan dunia ini kita ada hidup setelah hidup. Nah, gitu. Ada kehidupan. Itu ada keyakinan. Kenapa? Ada orang yang meyakini juga bahwa hidup di dunia ini ya hanya di sini saja. Setelah itu nggak ada lagi. Bahkan seorang ilmuwan Stephen Hawking nggak meyakini ada Tuhan, ya, ada akhirat seperti itu. Dunia ini tercipta ya begitu saja. Habis itu ya kita nggak ada apa-apa lagi. Nah, kita bermuhammadiyah tidak hanya diajarkan keyakinan, keimanan pada zat-zat yang gaib termasuk Allah SWT dan hari akhir. Nah, Islam yang yakin Muhammadiyah tidak hanya mengajar pada sistem keimanan. Tidak hanya dia mengajari pada kita sistem peribadatan, gimana beribadah yang baik dan benar. Ya, beribadah yang baik dan benar. Ya. Iya kena abudu, iya kena stain gitu. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya padamu lah Allah aku mohon pertolongan. Kita tidak hanya diajari bagaimana beribadah, menyembah kepada Allah. Tidak hanya diajari ritual, sholat, puasa, yang dalam rukun Islam itu ada 5 itu. Sampai ke haji, gimana nih beribadah itu? Kita percaya pada Allah, tapi gimana cara kita taat beribadah pada beliau, pada Allah, pada zat gaib yang bernama Allah SWT. Gimana caranya? Kita diajar. Maka di dalam Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam tidak hanya ibadah ansih, tidak hanya keimanan ansih, tapi keimanan dan ibadah kita itu punya dampak sosial, punya dampak lingkungan, punya dampak pada keadaan di sekitar kita, punya kepedulian, punya rasa ingin merubah, rasa ingin berbuat, rasa ingin bermanfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum. Jadi kita berhimpun dalam gerakan Muhammadiyah itu untuk memaksimalkan diri kita sebagai manusia supaya kita itu bisa lebih bermanfaat lagi. Saya kalau tidak melalui Muhammadiyah, tidak berorganisasi melalui Muhammadiyah, mungkin kebermanfaatan saya terbatas. Ya, kebermanfaatan saya terbatas. Siapa yang mengenal Bakhtiar itu? Kalau saya nggak digendong oleh Muhammadiyah, saya nggak mungkin diundang PCM Pekanjangan. Iya nggak? Nggak tahu siapa Bakhtiar Kurniawan. Gus Bah itu, yang legendanya itu satu-satunya Gus di Muhammadiyah. Jadi nanti kita buat asosiasi ya Mas ya, Asparagus, asosiasi para gus-gus di Muhammadiyah. Asparagus, sop aja, sop asparagus. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan ya, berhimpun, berorganisasi, bermuhammadiyah ini supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena kita apa? Karena kita ingin menjadi orang yang sebaik-baik manusia, bisa lebih maksimal. Maka di dalam ketentuan ideologis Muhammadiyah itu, bagian Muhammadiyah itu dan lain sebagainya, kita bisa temukan bahwa perjuangan terhadap kebenaran, kebaikan itu harus dilakukan dengan cara berorganisasi. Berorganisasi itu untuk memaksimalkan, meletupkan, menggelindingkan supaya bola kebaikan itu menggelinding besar seperti bola salju. Yang kecil-kecil itu besar. Nah, kalau kita sendiri manfaatnya kurang maksimal, kalau melalui Muhammadiyah manfaatnya bisa
lebih banyak lagi. Bapak Ibu mau bangun masjid, punya niat bangun masjid sendirian, ya kan? Bangun masjid sendirian, nyari tanah sendiri, nyari besi sendiri, semen sendiri, cari duit sendiri. Terbangun nggak itu nanti masjidnya? Ya mungkin terbangun. Kalau keuangan finansialnya itu terbatas, terbangun tapi lama. Tapi kalau menggunakan Muhammadiyah, niat bikin masjid, niat bikin kampus, selevel Pekajangan aja punya perguruan tinggi yang namanya apa namanya? UMPP. Saking ideologisnya tidak mau meninggalkan kata Pekajangannya. Itu memang ideologis itu. Itu menunjukkan betapa peran kontribusi besar orang-orang Muhammadiyah Pekajangan yang tidak bisa dilupakan oleh zaman. Bahwa berdirinya perguruan tinggi itu tidak bisa lepas dari warga kader-kader pimpinan Muhammadiyah di Pekajangan, supaya besok ya generasi penerus setelah kita itu kembali ke tanah, ya kan, kembali ke bumi. Orang-orang yang meneruskan kita itu biar tahu bahwa sejarahnya kita punya amal usaha perguruan tinggi itu adalah peran dan kontribusi bapak-bapak kita di Pekajangan. Sehingga itu harus dibaikkan, harus semakin dihebatkan. Biar apa? Supaya tidak terjadi kacang lupa pada kulitnya. Oh, nanti kalau UMPP, ya, UMPP itu, ya, UMPP itu menjadi besar, mungkin ada yang tidak sampai melihat dan menikmati. UMPP besar, sama nggak menduganya UMY, ya, bisa magrung seperti itu di Ring Road. Nggak menduga, pendiri-pendirinya nggak menyaksikan kalau UMY itu sebesar itu. Dan nggak membayangkan juga mungkin, karena waktu saya pertama kali masuk Jogja, UMY itu masih di perempatan kilo derajat situ, dan sebagian ruangnya itu ya pinjem, parkirannya nempel-nempel, sewa, dan nggak meyakinkan kalau itu akan menjadi perguruan tinggi besar. Siapa dulu yang melirik UMY? Nggak ada mungkin. Wong kuliah aja dipaksa-paksa yang di situ, ya kan? Mungkin juga ada yang daripada nggak kuliah, gitu. Kuliah di situ. Ya sekarang pendaftarannya udah puluhan ribu orang berebut masuk perguruan tinggi saya itu. Mungkin pendiri-pendiri, inisiator, perintis-perintisnya nggak menyaksikan ya kalau UMPP tumbuh, berkembang, besar dan maslahat. Maka harus serius urus amal usaha itu. Kenapa? Salah satu indikator kesalehan kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah itu kalau amal usahanya bagus. Amal usahanya bagus, amal usahanya besar, amal usahanya kuat. Kenapa? Kalau amal usaha bagus, besar dan kuat, amal usaha itu bisa memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Kalau memberi kebermanfaatan pada orang lain, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada orang lain, insya Allah amal usaha itu akan menjadi amal jariah kita bersama yang menghidupi, yang mengelola, membesarin, hebatin amal usaha itu. Amal usaha bisa memberikan keberkahan, kebermanfaatan pada semua orang. Walaupun kita sudah meninggal, besok pahala amal usaha itu akan dikirim oleh Allah kepada kita di alam kubur. Maka serius seluruh amal usahanya, SD-nya, TK-nya, rumah sakitnya, SMP, SMA, pondoknya kalau punya, perguruan tingginya harus serius. Karena itu bisa menjadi ladang pahala kita. Semakin dia masih berdiri, berfungsi, bermanfaat, maka selama itu pula dia akan mengirim pahala pada kita kalau kita sudah almarhum. Semakin soleh orang Muhammadiyah dari situ, semakin bagus amal usahanya. Jadi
kalau ada amal satu tempat kok bagus, besar, berkembang, ini nonton orang di situ tuh Muhammadiyahnya soleh dan solehah. Nah, cabang mau punya perguruan tinggi hebat banget Pekajangan itu. Cabang itu hanya bisa dihitung di jari. Cabang punya perguruan tinggi, gerakan Islam. Jadi kita sebagai gerakan Islam, Islam yang menggerakkan, Islam yang bisa bermanfaat pada orang lain pada masa yang berislamnya tidak hanya untuk diri, untuk kesalehan diri. Kalau kita hanya beribadah soleh secara vertikal, tapi tidak memberikan manfaat pada orang lain, kurang komplit kesalehan kita. Dan Muhammadiyah nggak mau menjadikan kadernya, warganya, umatnya itu hanya mencapai kesalehan individual. Pinter-pinter dewe, soleh dewe, taat dewe. Ya, maka melalui Muhammadiyah kita soleh bareng, pinter bareng, taat bareng. Besok kalau masuk surga juga harus bareng. Masa masuk surga sendirian? Masa masuk surga sendiri sebahagia? Kita menari di atas penderitaan kader-kader yang lain. Masa Pak Zirano aja yang masuk surga? Ya kan gak asik. Kata iklan itu gak ada lo, gak rame. Ya kan kalau masuk surga ya harus rame-rame, karena gak ada lo, gak rame. Insya Allah warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah di Pekajangan masuk surga semua. Biar kita itu bisa bercengkrama, bisa berdiskusi, ya kan? Bisa nongki, ngopi di surga, ngopi di Malioboro, ngopi di surga kan endes banget tuh Bapak Ibu, endes tuh. Oh, atuh Pekajangan pengen ngopi nang Jogja, tapi besok kita ngopi di surga. Undang Pak Batian sebagai pembicara ngopi ya. Melepas kerinduan kalau kita pernah berjumpa. Besok kita berjumpa di sana. Insya Allah. Yang pertama, saya buat 17 slide. Itu baru slide pertama ini. Poin yang pertama. Berapa menit saya Mas? Astagfirullah. Oke, gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi identitas Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah? Muhammadiyah itu gerakan Islam. Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwahnya dua sayapnya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ngajak-ngajak pada kebaikan, ngajak pada kebenaran, dan mencegah kepada yang nggak baik supaya hidup menjadi lebih baik. Itu kita lakukan semua. Dan namanya berdakwah itu semuanya berat, tidak ada yang ringan, sehingga bisa dipilih-pilih. Saya pilih dakwah amar ma'ruf aja, nahi munkar enggak. Nahi munkar itu berat. Kata siapa? Amar ma'ruf juga berat, nahi munkar juga berat. Yang ringan itu cuma satu, istirahat. Kalau ringan ya Nabi Muhammad nggak berdakwah sedemikian rupa. Nabi Nuh nggak berdakwah sedemikian rupa. Nabi Nuh berdakwah 800 tahun, dapatnya 80 orang. 100 tahun dapatnya 8 orang, bos. 10 orang dakwah berdakwah, bayangkan. Nah kalau Bapak Ibu berdakwah dapat kadernya sebanyak ini, enak banget itu, terus berhasil. Bayangkan Nabi Nuh itu dakwahnya 100 tahun dapatnya 8 orang, 10 orang. Kalau INN, IPN mengeluh kekurangan kader sebanyak ini, banyak. Soekarno hanya butuh 10 orang, beli aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. 10 kader Muhammadiyah, 10 orang saya di Pekajangan.
goyang itu UMPP. Bergetar semakin bisa. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan merasa kayak nahi munkar itu lebih heroik. Allahu Akbar gitu. Hapus kemungkaran. Bla 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 bla. Wah, lebih kelihatannya lebih jihadis. Lebih heroik. Dan juga amar ma'ruf juga berat. Mau ngajak sholat ke masjid juga nyatanya masjidnya nggak penuh-penuh kan. Ngajak infak sedekah juga nggak banyak-banyak dapatnya kan. Ya, apa mah? Angel itu berat. Dakwah itu berat. Yang ringan tadi apa? Istirahat. Baitul Arqam itu berat. Ninggalke pekat. Jangan. Yang ringan itu gludang-gludung kaya semongko nang pekat. Jangan. Nek pengen ringan itu. Gludang-gludung kaya semongko. Berat, Pak. Walaupun berat kita harus jalani, kita harus lakukan dengan gembira. Bermuhammadiyah itu kuncinya gembira. Lakoni, jalani, nikmati dan syukuri. Syukuri aja. Bermuhammadiyah itu syukuri. Kalau enggak disyukuri, dikira makan hati, baper, overthinking. Ngajak rapat temennya enggak pada datang, mutong, ngambek. Dia kenapa ya? Saya aku nggak balas-balas, overthinking. Wah, dia kenapa ya? Iki piye kok mau kegiatan kok durang dan siap-siap. Iki piye. Suwe-suwe nyanyi. Iki piye. Angel itu dakwah. Kita berdakwah pertama mengajak kepada kebaikan, menyeru pada kebenaran, dan mengusahakan adanya kemajuan. Jadi berdakwah di Muhammadiyah pada kita ya, kita bermuhammadiyah harus ada peningkatan. Apa? Peningkatan dalam hal pemahaman agama Islam. Kadang-kadang Muhammadiyah harus belajar Islam mulai dari akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak. Tahu tauhid rububiyah itu apa, tauhid uluhiyah apa, harus ngerti. Iya kan abudu wa iya kan nasta'in itu apa, harus tegak lurus betul. Ngajinya harus baik, harus fasih, tahsin seperti itu. Jadi bermuhammadiyah 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun kok ngajinya masih geronal dan kerampung, berarti orang peningkatan di Muhammadiyah Bapak Ibu semuanya. Maka supaya kita itu ada peningkatan, karena Muhammadiyah gerakan dakwah, kita berdakwah, kita mengajak, kita meningkatkan pemahaman agama Islam, kader-kader kita itu ya harus ada peningkatan dalam ngajinya. Biar makhrajul hurufnya itu bagus, bacanya itu tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca Qur'annya bagus, kalau hafal, kalau lulus tajwid, TPA, Iqra jilid 6 ya bagus bacanya. Kalau melafalkan itu bisa tepat. Nama saya itu Bakhtiar, BACHTIAR, Bravo Alpha Charlie Hotel Tango Indi Alpha Romeo. Ya kan? Itu kenapa BACH? Itu kalau dikonversi huruf itu hurufnya huruf H. Jadi nama saya itu Bakhtiar. Nah itu kalau Iqra-nya lulus ya bisa melafalkan nama saya. Ya itu harus meningkat pemahaman agamanya, Qurannya meningkat, pahaman akidahnya meningkat, ibadahnya
ngerti mulai dari toharoh, ya, mulai dari tayamum, mulai dari sholat, mulai dari macam-macam ngerti. Kalau ngerti, Bapak Ibu bisa bedain itu ibadahnya kader Muhammadiyah dengan yang bukan kader Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu belajar agama ibadahnya Muhammadiyah kan berbasis pada HPT itu ketahuan itu. Dari takbiratul ikramnya kan kita tahu dia Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah atau Salafiyah. Dari takbiratul ikramnya itu Salafi itu. Oh itu Muhammadiyah. Dari dudeknya itu loh. Ketahuan. Takbiratul gimana kalau Bapak Ibu takbiratul ikram kadang-kadang diajarin. Kayak putar-putar gitu. Yang gitu kan? Yang buncit, yang letrek. Ada yang gimana? Dari itu yang Bapak Ibu udah ketahu, bisa tahu dia orang Muhammadiyah. Dari dudeknya aja tahu loh, dudeknya tahu dudek tak? Nah, gimana tuh lah PT ngajarin tentang dudek itu? Gimana? Tahu. Ada yang dudeknya gimana? Ada yang melotrak ke sini, melotrak ke sana. Ada yang dudek tapi itu apa ada udin-udinnya? Oh, berarti apa udin ya? Nah, gitu. Nah, gimana dudeknya? Kalau Bapak Ibu belajar berdakwah ya, ngajari meningkatkan pemahaman agama Islam, pengamalannya juga ditingkatin. Nah, itu sebagai gerakan dakwah. Saya lakukan satu slide ini aja. Nanti yang lain-lain dibaca sendiri. Gerakan dakwah. Dakwahnya meningkatkan pemahaman ajaran Islam dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam. Menyampaikan kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan mengusahakan adanya kemajuan. Itu berdakwah itu begitu. Ya, berdakwah itu begitu. Yang ketiga, kalau hanya gerakan Islam, NU juga gerakan Islam kan, Salafi juga gerakan Islam kan, LDI juga gerakan Islam, gitu? Apa bedanya Muhammadiyah dengan mereka? Sama kan? Tidak ada bedanya itu. Kalau gerakan dakwah, NU juga berdakwah kan? Salafi juga berdakwah kan? LDI juga berdakwah, PFPI juga berdakwah, baru dan berbalik. Bedanya apa Muhammadiyah sama mereka? Muhammadiyah juga berdakwah, mereka juga berdakwah. Nah, apa bedanya Muhammadiyah dengan mereka? Kalau sama-sama berdakwah, kalau sama-sama Islam. Yang membedakan adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Yang ini nggak dimiliki oleh gerakan Islam yang lain, gerakan dakwah yang lain. Gerakan tasdid. Salah satu pembeda Muhammadiyah dengan yang lain adalah tasdidnya, Mas. Tasdidnya Muhammadiyah itu yang membeda. Kenapa? Di tempat lain tidak ada, tidak memiliki. Apa tasdid itu? Tasdid itu pembaruan. Apa pembaruannya? Pembaruan bermakna ganda, bermakna dua. Pertama apa? Pertama adalah pembaruan dalam konteks purifikasi ajaran-ajaran Islam, akidahnya supaya tegak lurus, ibadahnya supaya benar seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya, akidahnya murni, tegak lurus, tidak tercampur. Ibadah pada Allah, yes, minta pertolongan juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada umat Islam itu ibadahnya pada Allah, minta pertolongannya pada orang lain, pada zat lain, pada raja, pada tato, pada akik, ya kan? Pada kalung, gunung gede, watu gede, wet gede, sing gede-gede termasuk ombak gede. Wah, supaya laute ora nesu,
dikasih ritual semacam ombak gede aja nesuyo gunungnya seperti pilek dikasih ritual cemplungnya das cempe cemplungnya das atau macam-macam itu wah dia sholat juga tapi minta pertolongannya pada kawah gunung pada pohon beringin, pada perempatan, pada enggok-enggokan. Kalau mau menggok, ting-ting, belakang yang bah. Katanya kalau nggak mau bel akan kena sengkolo, ama terata. Kayak Mas Rizano calon mahasiswa ketemu kos calon itu mak terata. Ya, mak terata. Makna dari pembaruan dan meluruskan, memurnikan akidah kita orang-orang Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah supaya benar-benar murni tidak tercampur dengan budaya adat istiadat yang merusak, mencampuri, mengotori akidah kita yang seharusnya murni dan tegak lurus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna dari tasdid pembaruan adalah mengupayakan agama yang kita yakini bersama itu solih mikul li zaman wa makan, selaras dengan perkembangan zaman. Apa itu? Islam yang kita yakini itu cocok di Arab, cocok di Yogyakarta, cocok juga di Pekanbaru, bahkan cocok juga untuk diamalkan di Kutub Utara, sehingga benar-benar menjadi rahmat seluruh alam, sehingga Islam bisa berkembang di mana-mana. Maka salah satu upayanya adalah bagaimana Islam itu bisa adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Muhammadiyah di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah yang menjadi rujukan ideologis kita itu sudah memformulakan bayani, burhani, dan irfani. Bayani kita menggunakan teks, burhani mengkombinasikan teks dengan akal pikiran, irfani mengkombinasikan teks, akal pikiran, pengetahuan, ilmu pengetahuan dengan olah rasa, olah batin, dan kebeningan pancaran spiritual yang ada di dalam dada kita. Nah, berislamnya Muhammadiyah itu yang membedakan dengan yang lain dalam konteks ini adalah bagaimana Muhammadiyah menggunakan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan bayani, burhani, dan irfani itu. Misalkan, saya kasih contoh, menentukan awal Lebaran, Idul Fitri, ya kan, atau Idul Adha, yang sering rame kan antara pemerintah sama Muhammad, ya, sering berbeda, ya kan, sering terjadi kegaduhan. Karena apa? Yang Muhammadiyah punya sistem dan cara sendiri bagaimana menentukan tanggal itu. Kalau yang lain misalkan menentukan berubahnya hari dan berawalnya ibadah itu dengan cara ru'yah, rohni, melihat. Ya memang perintahnya itu bayangin itu melihat bulan, melihat. Maka besok Lebaran bukan atau belum itu nanti sore dilihat bulannya dan nongol atau belum. Kalau udah kelihatan besok Lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu, besok bodoh. Tapi bagi Muhammadiyah melihatnya itu tidak dengan mata kepala, Mas, Mbak, melihatnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah sudah tahu Lebarannya itu setahun yang akan datang itu kapan, 5 tahun yang akan datang kapan, 10 tahun yang akan datang itu kapan, 50 tahun yang akan datang itu Lebarannya kapan, hari apa, tanggal berapa, Muhammadiyah udah tahu. Gak usah
repot-repot ngeker pula. Apa? Dengan apa ya? Dengan lah yang lain masih menggunakan tatapan matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas penajaman materi pada pertemuan sesi 1 ini. Nanti teman-teman bisa, mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya. Ada waktu sekitar 5 menit Mas Gus nanti ya, 5 menit ya. Ini sedikit, jadi kami punya pengalaman nih teman-teman. Jadi Gus Bahtiar atau Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan ini S1-nya dulu sama saya juga di UIN, dulu IAIN nih. Fakultasnya dulu pertama masuk sama, Fakultas Syariah, cuman beda jurusan, jadi beda jurusan. Kami kenalnya juga mungkin di IMM gitu ya, di IMM. Kemudian beliau pindah ke Fakultas Usuluddin. Dan nasibnya, karirnya melesat sampai pimpinan pusat. Jadi memang beda nasab, beda nasib. Beda nasab dan beda. Kalau di Ihwanuna itu kan untuk menjadi orang besar itu kan 3N ya. Nasab, nasib, nyusup. Ini gawat nih yang nyusup. Nah, di Muhammadiyah selain Gus Bahtiar, ya, di Pekajangan juga ada Gus yang lain, yaitu Gus Nadi. Mas Gus Nadi ya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, monggo ada yang ingin bertanya dengan Pak Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan, mumpung ketemu dengan beliau ya di sesi 1, kita manfaatkan waktu. Oh ya teman-teman, nanti agak ini di balik rondanya ya sedikit ya. Nanti untuk breaknya di akhir saja ya. Sekalian biar kemudian itu nanti ada, setelah itu ada sesi 2 terus di akhir itu, jadi biar waktunya lebih bermanfaat ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Monggo dari monggo Mas Amri, silakan Mas Amri. Ya sambil break katanya ya apa-apa. Monggo. Instagramnya Panjangan Pak sudah tak follow tapi minta tolong di follow. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara komitmen bermuhammadiyah dengan komitmen terhadap pekerjaan dan keluarga, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dimas Permadi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Suatu kehormatan bisa bertanya langsung dengan Bapak Bahtiar. Pertanyaan seperti ini Bapak. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam kutipannya menyebutkan hidup-hiduplah di Muhammadiyah tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, itu definisi sederhananya dari kutipan tersebut itu sebenarnya bagaimana Bapak agar kita para pelajar yang baru saja ingin bertumbuh di Muhammadiyah itu bisa mengimplementasikan di kehidupan kita. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahtiar, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisa dari Himpunan Cabang NA Pekajangan. Yang izin saya tanyakan adalah terkait diaspora kader, Pak. Jadi bagaimana kita menyikapi teman-teman kita yang sudah berdiaspora kader, entah itu di luar wilayah Pekajangan ataupun udah bekerja, kuliah, bahkan berkeluarga di situ, untuk menyikapi dalam kepemimpinan kita. Gitu. Terima kasih. Mas Amri, gimana menyeimbangkan komitmen bermuhammadiyah ya, yang hubungannya dengan keluarga dan dunia pekerjaan? Angel ini Mas. Udah berkeluarga belum Mas? Belum berkeluarga kok tanyanya keluar ya. Udah punya salah belum? Banyak. Itulah sama Imamati Pekajangan kan banyak, Imawati juga banyak, NAwati juga banyak. Itu bisa diukur dari kontribusi
waktu, tenaga, pikiran, harta. Ada orang yang punya komitmen, yang berkontribusi semuanya. Waktu iya, pikiran iya, tenaga iya, harta juga iya. Wah, itu kader Muhammadiyah yang TOPBGT itu, yang pari. Kalau bisa yang begitu, alhamdulillah. Waktu oke, rapat oke, panitia oke, pengurus oke, kerja bakti oke banget itu. Bagi yang punya keuangan dan mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan hartanya untuk Muhammadiyah, berdakwah, berjuang melalui Muhammadiyah, ya bagus. Tapi tidak semua orang juga bisa sama kayak orang yang punya grade TOPBGT tadi. Ada yang bisanya cuma pikiran. Kontribusi ya, komitmen bermuhammadiyah itu didedikasikan menyumbang pikiran-pikiran terhadap gerak dakwah Muhammad. Ya, misalkan peneliti, pemikir, ya biasanya berikan pencerahan, biasanya memberikan penjelasan kepada orang, kepada pemerhati, kepada orang-orang yang ada di luar sana supaya tidak salah paham dengan Muhammadiyah. Dia ceramah, dia nulis, dia buat podcast. Ya, saya bisanya berkontribusi kepada Muhammadiyah ada dengan seperti ini Pak Bahtiar. Dengan cara apa? Dengan cara omong-omong. Dan dia bisanya omong-omong. Ya kenapa? Misalkan dia udah kerja di tempat lain nggak bisa untuk kayak kita ya, ikut Baitul Arqam, ninggalin pekerjaan, ya kan? Kalau di orang yang kerja di industri atau di tempat-tempat yang profitable atau yang dunia private nggak bisa longgar seperti Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu ada kerja ya ini ya. Nah, kalau kerja bisa menjadi pimpinannya. Lah kalau di negara, kalau di dunia usaha, izin itu kan SP1, SP2 dan SP3. Ya kalau SP3 nanti Ramadan Pak, ya nggak makan. Ya apa kontribusinya ke Muhammadiyah? Wah, saya hanya bisa menyumbang konsumsi. Ya, itu juga bagus. Aku nggak punya waktu Gus bermuhammadiyah. Aku ra iso ngurusin PKSDI terus kaya kowe iki ngatur, teko, datang, rapat, ya iso. Lah iso apa? Aku ngasih duit ae yo, duit. Transfer 10 juta, 20 juta, 50 juta, 5 juta. Burut, ada kegiatan Mas. Yo, 10 juta, kelumping. 50 juta, kelumping. Ya enggak banyak bludak. 100. Ya, dia bisanya kontribusinya apa? Harta. Ya orang seperti ini serius juga bermuhammadiyahnya. Cuma bisanya dengan apa? Dalam maksudnya gimana bisanya? Waktu, tenaga, pikiran, harta, alhamdulillah. Tapi yang bagi yang bisa nyumbangnya cuma ide, gagasan, pikiran, ya jangan dicipir, jangan dibully, omong-omong tok. Ya mungkin pimpinannya, leadernya pada situ perlu memanajeri siapa yang ditugaskan mikir atau siapa kadang-kadang yang diperankan sebagai yang mikir, siapa yang tenaga, ya kan? Siapa yang legan waktunya, siapa yang hartanya begitu. Kalau bisa komplit, alhamdulillah. Jangan sampai nggak berkontribusi apa-apa. Katanya kader Muhammadiyah kok nggak berkontribusi. Waktu orang, tenaga orang, mikir ya wegah, duit apa meneh, pelit. Kalau pelit nanti kuburannya sepi, nanti terhitung. Maka supaya kuburannya nggak sempit, jangan pelit di Muhammadiyah. Ya. Nah gitu ya Mas ya. Kontribusinya macam-macam lah ya pokoknya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara
organisasi, keluarga, dunia kerja. Ya kalau berorganisasi ya moderasinya gimana ya? Kalau saya kan punya istri juga, punya anak juga kan. Anak saya 2, dari istri 1. Waktu saya habis lebih banyak untuk ngurusi Muhammad. Ya. Istri saya nyari saya itu gampang, kalau nggak di UMY ya di kantor PP gitu aja. Nggak ada tempat-tempat yang lain. Paling ya di situ-situ gitu. Kalau gampang sekali. Kalau nggak ketemu saya, hubungi staf saya, hubungi teman saya. Udah ketemu, saya nggak bisa sendiri lagi. Sepanjang istri saya nyari saya, ini pasti ngurusin Muhammad. Ya, kapan ngurusin keluarganya? Ya kadang diajak mas, Pak Emboe diajak, Bapak Ibu saya ajak muktamar, muktamar Solo saya ajak ya, muktamar Jogja saya ajak ya, rame-rame, unjuk puluh tanang stadion lebu, anaknya nangkring nang tribun, Bapak Ibunya malah panas. Ya, senang-senang dilihat-lihatin. Sama, kalau batal seperti ini diajak dong keluarganya, Pak. Diajak kayak ini istrinya, suaminya. Diajak batal dulu suaminya. Nggak diajak. Kerja. Ya, berarti kan diajak dompetnya aja ya, Bu. Diajak dompetnya. Ya. Diajak kadang istri saya aja. Saya ajak rapat, saya ajak kegiatan, saya ajak macam-macam. Anak saya tadi saya ajak ikut peresmian lapangan bola kampus saya. Istri saya ajak, ngisi saya ajak. Kadang dia nyetiri saya kalau saya ngisi kemana, dia nyetir. Nah, dia nyetir, nganter. Habis itu, habis ngisi apa? Habis ngisi nanti ya ngajak jajan. Resiko perjuangan. Demi apa? Demi keutuhan keluarga. Kalau enggak nanti, wah, anak istri bisa oposisi, Pak. Kalau istri oposisi udah biasa, tapi kalau istri koalisi sama anak, wah, berbahaya. Ya kan? Nah, yang anak istri diajak, habis ngisi. Ya kadang ngisi itu ya pahit, kadang gitu aja. Senang, kadang gembira juga, kadang juga berat gitu. Apalagi kalau ngisi anak-anak IMM, anak-anak NA, anak-anak IPM. Wah, ngisi anak IPM ya habis ngisi nanti honornya paling besar. Berapa? 2M. Matur nuwun Mas Bahtiar. Terus ngajak bojone nyetiri atau ngisi buka mulut, cek buka dompet kan tinggal kan, yang gitu konsumsi. Habis itu pulang, ya kan dikasih honor 2, matur nuwun Mas Bahtiar lah, istri sama anak ngajak ngopi nongki, tambel sama tekor itu kalau diniati matematis orang gantung. Tekor nggak apa-apa, tapi keluarga terjaga. Kalau pergi luar kota saya kadang ajak, luar negeri pun saya ajak, ya kan? Nah, besok kalau punya istri ya, istrinya diajak, mau nggak? Ya. Masa susah diajak, seneng nggak diajak? Nah, gitu. Kemarin istri saya ajak, ke Australia saya ajak, ke Dubai saya ajak, ke Istanbul saya ajak, ke Kairo saya ajak, ke Al-Aqsa saya ajak terus. Masa susah nemenin, senang gak nemenin gitu.
Kalau pergi sendiri itu Mas besok kalau kamu punya suami sama istri ya, pergi sendiri itu hampa. Saya jago nganten sendiri itu ya kayak orang hilang. Jago nganten kok orang kalau bojone iki selingan, selingkuh makan kok sendiri itu enggak ada. Jalan-jalan sendiri foto-foto selfie dewe itu ya orang gendeng. Delok jerapah lah, ngapain lihat jerapah kalau sama anaknya kan enak foto sama anaknya kan. Jerapah. Nek wis tuwa ngene foto delok jerapah iki kok opo enak. Kayak wong gemblung ae ngono. Kayak gemblung ya. Foto dhewe. Ya tapi teman rame-rame enggak ada lo enggak? Ya, bos. Dia kadang juga diajak, Mas. Diajak. Nanti kalau enggak, waduh. Kowe kok rapat. Kowe kok metu, kowe kok acara Muhammadiyah. Nah, bojomu iso posisi, Mas. Metu meneh. Rapat meneh. Terus. Tutup. Bojomu ki Muhammadiyah aku opo to? Ngono. Wis setrum, Mas. Ya kan setrum itu. Wah, bagaimana kalau istrinya? Dek, mau rapat tuh Dek ya? Silakan Mas, udah punya sangu belum? Tipis ya sangu, tak tampil sangu kok nak nang dalan. Wah, mau kemana Mas? Oh baik itu aku, ini kan di nang Yogyakarta. Wah, nang Jogja Mas, jadi gede tuh orang duwe. Nang Jogja kok tipis. Kami baik mulai soto Mbak. Iya. Bu, disangoni garwane mboten? Sangoni to? Kalau enggak minta panitia ini. Sama nih boten. Mau berdakwah enak ini apa itu kok tempatnya ayo ada mau semen duduknya mentut mulai disangoni. Lho iki dakwah apa enak yang ini ya? Dakwah enak yang ini. Dan pun enak kan bisa sama keluarga Pak, berat. Ya berat. Itu yang Mas ya, dibangun. Bagaimana hidup bilang Muhammadiyah? Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya, jangan dimaknai secara letterless, secara tekstual. Ya mencari hidup di Muhammadiyah apa nggak boleh? Ya boleh aja. Bahkan justru lebih baik Muhammadiyah itu bisa menghidupi kader-kadernya, menghidupi warganya, menghidupi pimpinannya. Kantor pekajangan ada kantornya enggak? Ada security-nya enggak? Ada penjaga enggak? Ada yang kerja di kantor itu enggak? Ada toh? Ada petugas administrasinya enggak? Digaji enggak? Digaji toh? Nah kalau dia kerja di Muhammadiyah itu apa dia dibilang mencari hidup di Muhammadiyah? Tidak menghidupi Muhammadiyah. Ya dia mau mencari hidup di Muhammadiyah. Driver kantor PP, security kantor PP, cleaning service kantor PP itu yang bekerja di Muhammadiyah, mencari hidup di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah bisa menghidupi. Bagus itu. Kan gak mungkin penjaga security PP Muhammadiyah itu gak digaji oleh Muhammadiyah. Karena apa? Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Wah, ya Muhammadiyah sing dolen. Oh, sudah kerja di situ kok gak digaji. Kan punya anak, punya istri, ya enggak? Kalau gak ngasih nafkah, zolim. Nah itu loh. Jadi jangan dimanai secara tekstual. Justru kalau Muhammadiyah bisa memberi hidup pada kadernya, pimpinannya, warganya, bagus. Keberadaan Muhammadiyah berkah. Nah itu Mas ya. Ya jadi jangan alergi bekerja di Muhammadiyah. Saya juga bekerja di Muhammadiyah, di AUM Muhammadiyah, dan UMY bayar saya. Dan saya mempersembahkan ilmu, waktu, tenaganya pada UMY, pada Muhammad. Itu adil. Nah gitu. Saya kira begitu ya sudah mingkat ini operatornya ini. Wah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah, terima kasih pada sekalian. Karena berurutan dengan pemateri berikutnya yang sudah siap untuk tanda kenangan dari kami, monggo pada Pak Hairudin bisa menyerahkan pada beliau langsung. Mas Fani bisa difotokan Mas Fani.
Iya.